Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 61 sampai dengan ayat 70 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Waduribat alaihimuz zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Artinya, dan renungkan pula ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak mampu bertahan hanya dengan memakan satu macam makanan yang tidak berubah dari itu ke itu saja. Karena itu, cobalah mintakan makanan lain untuk kami kepada Tuhanmu, agar diberinya kami makanan yang ditumbuhkan bumi, berupa sayur-sayuran, mentimun, bawang putih, kacang tanah, adas dan bawang merah. Jawab Musa, apakah kamu meminta makanan yang kurang bergizi pengganti makanan yang bergizi tinggi? Kalau begitu, pergilah ke salah satu kota, niscaya akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu mereka ditimpa kehinaan dan kemiskinan serta patut menerima kemurkaan daripada Allah. Semua peristiwa yang menimpa mereka itu disebabkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu terjadi karena mereka durhaka dan keterlaluan melanggar aturan agamanya. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Rasul, orang-orang Yahudi dan Nasrani serta orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kiamat serta mengerjakan amal kebajikan, maka untuk mereka pahala amalnya yang baik dari Tuhannya tanpa ada rasa takut dan duka cita. Catatan, Sabi'in ialah orang yang mengikuti syariat nabi-nabi yang dahulu tetapi tidak dapat melepaskan dirinya dan menyembah bintang-bintang, matahari dan sebagainya.
وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Dan renungkan pula, hai Bani Israel, ketika kami memegang janjimu untuk beramal menurut ketentuan kitab Tuhan, dan kami angkat di atasmu gunung Sinai sebagai pengukuhan. Kami berfirman, peganglah teguh-teguh ajaran Taurat yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu pelajaran yang ada di dalamnya. Semoga kamu dapat mempersiapkan diri menjadi orang yang takwa. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah perjanjian itu diambil, kamu tidak mau menaatinya. Kalau bukanlah karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, niscaya kamu tergolong orang-orang yang merugi. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Sesungguhnya telah kami ketahui siapa di antaramu yang telah melanggar peraturan hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian hina seperti kera. Catatan, hari Sabtu ialah hari khusus untuk beribadat oleh kaum Yahudi, sebagaimana halnya hari Jumat bagi kaum muslimin dan hari Minggu bagi kaum Nasrani. Yang kedua, para ahli tafsir berbeda pendapat tentang ini, antara lain sebagai berikut. A. Pendapat Mujahid yang diceritakan oleh Ibnu Jarir mengatakan bahwa bukan bentuk tubuhnya yang dirubah menjadi kera, tetapi hati dan kelakuannya yang tidak mau menerima kebenaran. B. Pendapat yang lain, jumhurul ulama mengatakan memang rupanya yang berubah menjadi kera. Mereka tidak berketurunan, tidak makan dan minum, dan tidak hidup lebih dari 3 hari. Catatan ketiga, pendapat Ustadzul Imam atau Muhammad Abduh menguatkan pendapat pertama bahwa bukanlah menjadi sunnah Allah untuk merubah bentuk dan rupa orang yang durhaka dengan rupa dan bentuk hewan, walaupun bagaimanapun durhakanya, dan sunnah Allah hanya satu. Pendapat keempat, yaitu pendapat Ibnu Katsir, juga menguatkan pendapat pertama. وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sebuah kisah tentang penyembelihan Nabi. Sebuah kisah tentang penyembelihan sapi betina. Seorang jutawan tua bangsa Yahudi telah dibunuh oleh anak-anak pamannya sendiri karena mengharapkan kekayaannya. Lalu mayatnya mereka bawa ke kampung lain, kemudian mereka lemparkan pada halaman sebuah rumah. Lalu mereka menuduh orang kampung itu yang membunuh dan meminta ganti rugi. Persoalan menjadi samar setelah orang kampung tidak mau mengakui waktu ditanya oleh Musa. Lalu mereka meminta kepada Musa supaya Allah menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Maka Allah mewahyukan kepada Musa supaya mereka menyembelih seekor sapi betina
dan memukul mayat itu dengan bagian anggotanya, maka hiduplah mayat itu dan memberitahu pembunuhnya. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Mereka jawab, apakah kamu hendak memperolok-olok kami? Jawab Musa, aku berlindung kepada Allah dari berbuat olok-olok seperti orang bodoh dalam menyampaikan hukum Allah. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu demi kepentingan kami agar dia sudi menerangkan kepada kami sifat-sifat sapi itu. Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah yang tidak tua dan tidak pula yang muda, pertengahan saja antara keduanya. Jangan banyak tanya, kerjakan saja apa yang diperintahkan kepada kalian. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mereka berkata lagi, cobalah memohon kepada Tuhanmu agar dia sudi menerangkan kepada kami bagaimana warnanya. Jawab Musa, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi yang berwarna kuning tua, menyenangkan hati orang yang melihatnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata lagi, cobalah memohonkan kepada Tuhanmu agar sudilah dia menerangkan kepada kami bagaimana sebenarnya bentuk sapi itu, sebab sapi banyak yang serupa bagi kami, dan niscaya dan insya Allah kami akan mendapat petunjuk untuk mencarinya. Catatan, diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mereka tidak mengucapkan kalimat insya Allah, mereka tidak akan menemukan sapi itu selama-lamanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 61 sampai dengan ayat 70 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.